Halo semuanya, di video ini kita akan bahas tentang seperti apa sih pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Setiap hari ratusan pasien menerima obat di rumah sakit. Di balik itu semua, ada seorang farmasis yang memastikan setiap terapi obat aman dan tepat. Melalui video ini, kita akan mengenal lebih dekat tentang tugas dan tanggung jawab farmasis yang bekerja di rumah sakit. Yuk disimak ya. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit diatur oleh Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 dan Permenkes Nomor 34 Tahun 2016. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di rumah sakit dilaksanakan di instalasi farmasi rumah sakit melalui sistem satu pintu. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Adapun instalasi farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang dipimpin oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab. Dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di rumah sakit, dapat dibentuk satelit farmasi sesuai dengan kebutuhan yang merupakan bagian dari instalasi farmasi rumah sakit. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang masih sedikit bingung tentang satelit farmasi yang tadi disebutkan. Saya akan coba jelaskan sedikit ya. Satelit farmasi adalah depo atau cabang dari instalasi farmasi rumah sakit yang terletak di dekat unit perawatan pasien. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan obat, alat kesehatan, dan sediaan farmasi lainnya secara lebih dekat, seperti di poliklinik, ruang perawatan inap, atau instalasi spesifik seperti di bedah sentral. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Dan yang kedua, pelayanan farmasi klinis. Ayo kita masuk ke pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Yang pertama, pemilihan. Pemilihan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai ini berdasarkan 1. Formularium dan standar pengobatan atau pedoman diagnosis dan terapi. Yang kedua, standar sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pola penyakit. Yang keempat, efektivitas dan keamanan. Yang kelima, pengobatan berbasis bukti. Yang keenam, mutu. Yang ketujuh, harga. Dan yang terakhir, yang kedelapan, ketersediaan di pasaran. 2. Perencanaan. Perencanaan ini merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Perencanaan dilakukan untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. 3. Pengadaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai antara lain, yang pertama, bahan baku obat harus disertai sertifikat analisis. Yang kedua, bahan berbahaya harus menyertakan Material Safety Data Sheet atau MSDS. Yang ketiga, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus mempunyai nomor izin edar. Dan yang keempat, masa kadaluarsa atau expired date minimal 2 tahun, kecuali untuk alat kesehatan dan bahan medis habis pakai tertentu seperti vaksin, regensia, dan lain-lain, atau pada kondisi tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Penerimaan. Penerimaan ini merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Semua dokumen terkait penerimaan barang harus tersimpan dengan baik.
Penyimpanan. Setelah barang diterima di instalasi farmasi, baru dilakukan penyimpanan sebelum dilakukan pendistribusian. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan, jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Disusun secara alfabetis dengan menerapkan prinsip First Expired First Out atau FIFO dan First In First Out atau FIFO, disertai sistem informasi manajemen. Penyimpanan sediaan farmasi yang penampilan dan penamaan yang mirip, LASA atau look alike sound alike, tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penanda khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat. Di rumah sakit harus dapat menyediakan lokasi penyimpanan obat emergensi untuk kondisi gawat daruratan. Sistem distribusi di unit pelayanan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, sistem persediaan lengkap di ruangan atau disebut juga dengan floor stock, yaitu sistem persediaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang disimpan langsung di unit-unit pelayanan rumah sakit seperti di ruang rawat inap atau IGD untuk mempercepat pelayanan darurat. 2. Sistem perorangan, yaitu metode distribusi obat di mana dokter menulis resep untuk setiap pasien dan obat tersebut disiapkan oleh instalasi farmasi rumah sakit sesuai dengan yang tertulis pada resep tersebut. Pasien kemudian mendapatkan obat yang diresepkan dari farmasi atau depo farmasi rumah sakit. Yang ketiga, sistem distribusi unit dose dispensing, yaitu metode pendistribusian obat di mana pasien rawat inap menerima obat dalam kemasan dosis tunggal siap pakai untuk satu kali pemakaian. Setiap kemasan obat tunggal ini sudah dibeli dengan informasi pasien dan petunjuk penggunaan yang jelas. Keempat, sistem distribusi kombinasi, yaitu metode pendistribusian obat yang menggabungkan dua atau lebih sistem distribusi lainnya seperti kombinasi antara sistem resep individu dan persediaan ruangan atau floor stock. Pemusnahan dan penarikan. Pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan oleh BPOM atau mandatory recall atau berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik izin edar atau voluntary recall dengan tetap memberikan laporan kepada BPOM. Penarikan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dilakukan terhadap produk yang RIN edarnya dicabut oleh Menteri. Pemusnahan dilakukan apabila 1. Produk tidak memenuhi persyaratan mutu, 2. Produk telah kadaluarsa, 3. Produk tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan atau dicabut izin edarnya. Tahapan pemusnahan terdiri dari 1. Membuat daftar sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang akan dimusnahkan. 2. Menyiapkan berita acara pemusnahan. 3. Mengordinasikan jadwal, metode, dan tempat pemusnahan kepada pihak terkait. 4. Menyiapkan tempat pemusnahan. 5. Melakukan pemusnahan disesuaikan dengan jenis dan bentuk sediaan serta peraturan yang berlaku. Pengendalian dilakukan terhadap jenis dan jumlah persediaan, serta penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Yang dilakukan oleh instalasi farmasi harus bersama dengan komit atau tim farmasi dan terapi di rumah sakit. Administrasi. Kegiatan administrasi terdiri dari 1. Pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan pendistribusian, pengendalian persediaan, pengembalian, pemusnahan, dan penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Pelaporan dibuat secara periodik yang dilakukan instalasi farmasi dalam periode waktu tertentu, seperti bulanan, triwulan, semester, atau per tahun. Yang kedua, administrasi keuangan merupakan pengaturan anggaran, pengendalian dan analisis biaya, pengumpulan informasi keuangan, penyiapan laporan, penggunaan laporan yang berkaitan dengan semua kegiatan pelayanan kefarmasian secara rutin atau tidak rutin dalam periode bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan.
Yang ketiga, administrasi penghapusan merupakan kegiatan penyelesaian terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan standar dengan cara membuat usulan penghapusan kepada pihak terkait sesuai dengan medis habis pakai yang tidak terpakai karena kadaluarsa, rusak, mutu, dan memenuhi prosedur yang berlaku. Selanjutnya ada pelayanan farmasi klinis. Pengkajian dan pelayanan resep. Pengkajian resep dilakukan untuk menganalisis adanya masalah terkait obat. Apabila ditemukan masalah terkait obat harus dikonsultasikan kepada dokter penulis resep. Apoteker harus melakukan pengkajian resep sesuai persyaratan administrasi, farmasetik, dan klinis, baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan. Pelayanan resep dimulai dari penerimaan, pemeriksaan ketersediaan, penyiapan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai termasuk peracikan obat, pemeriksaan, penyerahan disertai dengan pemberian informasi. Selanjutnya ada penelusuran riwayat penggunaan obat, merupakan proses untuk mendapatkan informasi mengenai seluruh obat atau sediaan farmasi lain yang pernah dan sedang digunakan. Riwayat pengobatan dapat diperoleh dari wawancara atau data rekam medik atau pencatatan penggunaan obat pasien. Selanjutnya ada rekonsiliasi obat, merupakan proses membandingkan instruksi pengobatan dengan obat yang telah didapat pasien. Rekonsiliasi dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan obat atau medicator error, seperti obat tidak diberikan, duplikasi, kesalahan dosis, atau interaksi obat. Selanjutnya ada pelayanan informasi obat, merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat, dan independen akurat, tidak bias, terkini, dan komprehensif yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya, serta pasien dan pihak lain di luar rumah sakit. Selanjutnya ada konseling. Konseling obat adalah suatu aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari apoteker sebagai konselor kepada pasien atau keluarganya. Konseling untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap di semua fasilitas kesehatan dapat dilakukan atas inisiatif apoteker, rujukan dokter, keinginan pasien atau keluarganya. Lalu ada visit. Visit merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan apoteker secara mandiri atau bersama tim tenaga kesehatan untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung dan mengkaji masalah terkait obat, memantau terapi obat, dan reaksi obat yang tidak dikehendaki, mengingatkan terapi obat yang rasional, dan menyajikan informasi obat kepada dokter, pasien, serta profesional kesehatan lainnya. Pemantauan terapi obat atau biasa disingkat sebagai PTO merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Tujuan PTO adalah meningkatkan efektivitas terapi dan meminimalkan resiko reaksi obat yang tidak dikehendaki. Monitoring efek samping obat atau MESO merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang tidak dikehendaki yang terjadi pada dosis lazim yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis, dan terapi. Efek samping obat adalah reaksi obat yang tidak dikehendaki yang terkait dengan kerja farmakologi. Evaluasi penggunaan obat atau EPO merupakan program evakuasi penggunaan obat yang terstruktur dan berkesinambungan secara kualitatif dan kuantitatif. Tujuan dari EPO yaitu yang pertama, mendapatkan gambaran keadaan saat ini atas pola penggunaan obat. Yang kedua, membandingkan pola penggunaan obat pada periode waktu tertentu. Yang ketiga, memberikan masukan untuk perbaikan penggunaan obat, dan yang terakhir, menilai pengaruh intervensi atas pola penggunaan obat. Lalu ada dispensing sediaan steril. Dispensing sediaan steril harus dilakukan di instalasi farmasi rumah sakit dengan teknik aseptik untuk menjamin sterilitas dan stabilitas produk serta melindungi petugas dari paparan zat berbahaya dan menghindari terjadinya kesalahan pemberian obat.
Pelayanan farmasi klinis yang terakhir ada pemantauan kadar obat dalam darah atau PKOD, merupakan hasil dari pemeriksaan kadar obat tertentu atas permintaan dari dokter yang merawat karena indeks terapi yang sempit atau atas usulan dari apoteker kepada dokter. Tujuan dari PKOD yaitu yang pertama, mengetahui kadar obat dalam darah, dan yang kedua, memberikan rekomendasi kepada dokter yang merawat. Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian. Sumber daya kefarmasian yang pertama, ada sumber daya manusia. Pelayanan kefarmasian harus dilakukan oleh apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian yang melakukan pelayanan kefarmasian harus di bawah pengawasan apoteker. Instalasi farmasi rumah sakit harus dikepalai oleh seorang apoteker yang merupakan apoteker penanggung jawab seluruh pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Sumber daya kefarmasian yang kedua ada sarana dan peralatan. Fasilitas utama dalam kegiatan pelayanan di instalasi farmasi rumah sakit terdiri dari yang pertama ada ruang kantor, ruang penyimpanan, ruang distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, ruang konsultasi atau konseling obat, ruang pelayanan informasi obat, ruang produksi, ruang aseptik atau dispensing, dan laboratorium farmasi. Demikian materi mengenai pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga materi ini membantu dalam memahami tugas farmasis di rumah sakit dengan lebih jelas. Dan semoga materi ini menginspirasi dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih.